Ini adalah parameter pertama yang biasanya ditanyakan pada metode Brooms. Yang pertama itu berapakah nilai daya dukung ultimate lateralnya, ultimate lateral resistance. Nah, tadi kalau kita bahas yang di elastic solution kan ada 5 tuh, deformasinya berapa, kemudian sudutnya berapa, kemudian tegangan gesernya berapa, momennya berapa, kemudian juga gaya normalnya, gaya reaksi tanahnya berapa. Nah, sekarang kalau di metode Brooms, pertanyaannya berapakah ultimate lateral resistance? Nah, ini contoh di grafik ini terbatas pada pertama short pile, syaratnya pertama short pile. Grafik ini ya dipakai untuk short pile. Kemudian yang sebelah kiri ini, yang nomor A, ini tanahnya kalau tanahnya adalah pasir, dan sebelah kanan kalau tanahnya adalah lempung. Nah, berapakah nilai QU? Contoh yang di sebelah kiri pasir, berarti kita harus hitung dulu KP. Nilai KP atau koefisien tegangan pasifnya. Kemudian kita kali gamma kali D pangkat 3. Nah, QU kita bagi nilai tersebut, itu adalah nilai di sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu dulu nih kita tentukan. L per D-nya berapa? L itu panjang, D-nya itu diameter. Nah, kalau kita udah ketemu nilai L per D, kita harus tentukan juga apakah tiang itu restrain atau freehead. Kalau misalnya restrain, ada gayanya itu bekerja persis di permukaan tanah, atau juga ada semacam pembatas yang membuat pondasi ini tertahan untuk bergerak secara leluasa, itu tergolong restrain juga. Nah, jadi kalau misalnya dia restrain, kita langsung gunakan grafik yang ini nih. Nah, jadi misalnya dapatnya L per D-nya 8, berarti tarik ke atas, ketemu grafik ini, tarik ke kiri. Nah, kita ketemu nanti nilai Q-nya berapa. Nah, kalau misalnya kita grafik, tiang kita itu adalah freehead, berarti ya udah kita harus tahu dulu nilai E per L-nya berapa ya. E itu adalah nilai lengan yang dihitung dari permukaan tanah ke titik gaya bekerja. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini untuk tanah lempung. Caranya sama, tapi yang membedakan adalah pembagi QU-nya itu adalah CUD kuadrat. Nah, jadi kita harus tahu nilai CU-nya, D kuadratnya berapa. Nanti kita dapatkan nilai QU-nya berapa berdasarkan pertama L per D dulu. Tarik ke atas, ketemu garis yang kita mau. Kalau dia freehead, gunakan yang garis biru. Ambil berdasarkan nilai E per D yang ada di kasusnya. Atau kalau misalnya dia restrain, ambil yang garis ini gitu ya, kalau restrain. Nah, contoh di sini misalnya dia freehead nih, nilai E per D-nya 16. Ya udah tarik ke kiri. Nah, itu adalah nilai QU per CUD kuadrat. Nah, di situ kita dapat nilai CU-nya. Nilai QU-nya kita dapat di situ nanti. Nah, tadi kita tahu cara menghitung untuk yang short pile. Nah, sekarang kalau long pile gimana? Kalau long pile ada parameter yang kita butuhkan. Pertama itu adalah yield moment. Nah, yield moment ini nanti kita gunakan untuk parameter yang kita gunakan untuk menggunakan grafik untuk long pile. Nah, persamaan dari yield moment itu sendiri adalah S dikali F yield. Yang mana nilai S itu adalah section modulus. Nah, section modulus kan ini ditentukan oleh bentuk ininya penampang. Kalau F yield itu ditentukan oleh jenis material, mutu bajanya seperti apa. Kalau itu adalah baja, kalau nanti material lain nanti juga ada nilai F yield-nya. Nah, ini contoh di sini ada tabel bagaimana kita menghitung section modulus untuk beberapa bentuk yang teratur. Nah, nanti tinggal diikuti aja. Kalau baja profil nanti biasanya di tabel baja juga ada nilai section modulusnya berapa. Bisa kita lihat di situ. Ini contohnya di sini ya. Kalau baja profil nih section modulus. Nah, ini ya. Section modulusnya ini. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita udah bisa menghitung nih M yield ya. M yield itu adalah F yield dikali dengan Z. Nah, itu kita gunakan nanti di sumbu X ini. Nah, M yield dibagi dengan D pangkat 4 bagi gamma gitu ya, dibagi dengan KP. Nah, itu berada pada sumbu X. Kemudian kita tentukan apakah tiangnya freehead atau restrain. Nah, nanti kalau freehead pakai yang biru. Misalnya contoh di sini sumbu X-nya nilainya dapatnya 100 nanti. Terus kemudian dia freehead dengan E per D-nya 32. Oke, tarik ke kiri nih.
ketemuan di sini. Nah, ini adalah nilai QU per KP gamma D pangkat 3. Nah, berarti nanti kan QU-nya bisa dapat nih, karena KP gamma D pangkat 3 udah bisa kita hitung juga. Kemudian, ini untuk long file ya, long file sen. Ya, ini long file sen yang grafik ini berlakunya. Kemudian grafiknya ini long file decay. Ini long file decay. Bedanya kalau decay di bawahnya ini pembaginya CU nih. Di sininya juga sumbu Y-nya juga pembaginya CU. Caranya sama, hitung nilai di sumbu X, ketemu grafik yang kita mau, kemudian tarik ke kiri. Nah, kita nanti harus tentukan apakah dia free head atau restrain ya. Kemudian bagaimana menentukan defleksi? Nah, itu pertanyaan selanjutnya biasanya. Jadi kalau tadi kita tanya berapakah tegangan ultimate yang bisa ditahan oleh tanah gitu. Kemudian sekarang berapakah defleksi? Nah, defleksi itu juga terbagi dua. Pertama, defleksi pada tanah pasir. Yang kedua, pada tanah lempung. Nah, ini grafik ini untuk menghitung pada tanah pasir. Nah, pertama kita tentukan dulu pada sumbu X-nya itu adalah mu L. Mu L itu mu itu kita hitung dengan akar pangkat 5 NH per EP IP. Nah, dapat nilai mu, kita kali dengan L, itu adalah nilai sumbu X. Kemudian kalau misalnya restrain, ini kita gunakan garis yang ini. Kemudian kalau free head, kita gunakan yang sisanya ya, yang warna biru. Nah, ini bergantung ke E per L-nya kalau dia free head. Nah, kalau udah ketemu nilai mu L, kita tarik ke atas. Dia bisa dapatnya ini, ya dapatnya di 1,5 misalnya nilai E per L-nya. Tarik ke kiri. Nah, itu adalah nilai XZ pada kepala tiang ya. Nah, jadi grafik ini terbatas hanya pada kepala tiang saja. XZ pada kepala tiang dikali EP IP pangkat 3 per 5 dikali NH pangkat 2 per 5 per QG kali L. Nah, jadi kalau Q-nya, nah berapakah nilai QG? Nilai QG ini adalah nilai Q yang bekerja pada kepala tiangnya. Nah, ini contoh soal nih. Nah, kalau misalnya ada soal, disuruh menghitung Q ultimate berapa. Kemudian pada saat Q ultimate ditanya berapa deformasinya berapa, berarti nilai QG ini adalah nilai Q ultimate yang diperoleh pada soal sebelumnya gitu. Nah, nanti akan dapat nilai XZ. Ini grafik ini untuk tanah pasir. Kemudian kalau tanah lempung, caranya hampir sama, hanya saja parameter yang digunakan itu beta namanya. Beta akar pangkat 4 KD per 4 EI. Nah, jadi nilai beta, kita tentukan nilai beta, tarik ke atas, apakah dia restrain atau free head, nanti bergantung nilai E per L juga. Kalau misalnya dia free head, tarik ke kiri, dapat nilai XZ dikali dengan KDL per QG. Nah, ini hanya berlaku untuk deformasi di kepala tiangnya saja. Berapakah nilai QG? Ya, berapa? Bergantung ke berapa nilai yang bekerja di kepala tiang ini, gitu ya. Kemudian ini soal dan contoh soalnya. Ini penyelesaiannya sudah ada di YouTube. Dan untuk 2 soal terakhir, ini adalah tugas yang sebenarnya adik-adik sudah upload ya di e-learning harusnya per hari ini. Kemudian kita masuk ke materi baru, yaitu efisiensi grup. Nah, efisiensi grup ini sendiri sebenarnya ketika tiang pondasi itu kita pasang, biasanya tiang pondasi itu bukan berupa tiang tunggal, karena biasanya ada beberapa pertimbangan sehingga tiang pondasi itu tidak dipasang secara tunggal. Pertama, karena memang kita butuh daya dukung yang cukup besar sehingga tidak cukup ditopang oleh satu tiang saja, sehingga kita gunakan lebih dari satu tiang. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan konfigurasi grup, itu kita bisa memperluas penampang pondasi cross sectionnya di atas, sehingga pada bagian distribusi antara kolom dengan pondasi itu file cap itu bisa menyalurkan tegangan, baik itu tegangan geser ataupun momen lebih optimal. Nah, jadi kalau misalnya dimensi pondasinya itu satu tiang kemudian dibuat panjang banget sehingga bisa menahan gaya aksial, tapi dikhawatirkan nanti di
sambungan antara kolom dengan pondasi itu terlalu ramping sehingga tidak bisa menyalurkan gaya lainnya ya, tegangan lainnya. Oke. Nah, jadi ketika pondasi itu dipasang lebih dari satu, maka ada namanya efisiensi. Jadi daya dukungnya berpotensi menurun karena adanya konfigurasi tertentu yang kita pasang tersebut. Simbolnya mu atau grup efisiensi ya merupakan merupakan Qg. Qg itu adalah daya dukung grup gitu ya. Simbol G itu menyatakan grup. Ultimate dibagi dengan sigma Qu, yaitu daya dukung pondasi semuanya. Misalnya ada 7 pondasi, berarti satu pondasi kita kali 7 gitu. Nah, itu adalah efisiensi. Nah, ini contoh konfigurasinya. Jadi kalau kita pasang pondasi, ini contohnya ada cross section panjangnya L gitu ya. Kemudian kalau tampak atas 3x3. Nah, kalau ini contoh yang di sebelah kanan, kalau pondasi kita mempunyai ketinggian tertentu ya dari permukaan tanah atau punya freestanding istilahnya ya, dia punya eksentrisitas secara arah vertikal. Nah, sekarang dalam menghitung jumlah pondasi ini ada notasi umum. Pertama disebut juga dengan jumlah tiang dalam arah tertentu ya, dalam arah X ini bisa disebut juga dengan N1 nih, ini arah X, ini arah Y disebut juga dengan N2. Nah, arah X ini biasanya disebut juga dengan LG, kemudian arah Y ini disebut juga dengan BG. Nah, biasanya penentuan L dan B itu berdasarkan mana ya bagian yang lebih panjang. Kalau misalnya konfigurasinya lebih panjang ke arah tertentu, maka itu adalah L gitu ya, bagian yang lebih pendeknya itu B. Nah, sekarang bagaimana menghitung LG? Menghitung LG, misalnya contoh di sini nih, LG ini panjangnya berapa? Nah, menghitung LG ini adalah N dikurang 1 kali D tambah 2D per 2. Nah, jadi kalau adik-adik lihat, perhatikan, misalnya ini ada 3 tiang. Ketika ada 3 tiang, akan ada 2 celah ya. 1, 2, 3. Ini ada 3 tiang. Nah, maka akan ada 2 celah D. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya 4 tiang, maka akan ada 3 celah D. Kalau punya 5 tiang, maka akan punya 4 celah D. Nah, maka nilai LG itu bisa dihitung dengan N1 kurang 1 gitu ya. Jumlah tiang kita kurangi 1, berarti itu adalah jumlah celahnya. Kita kali dengan D. D itu adalah panjang celahnya ini. Nah, karena jarak antar tiangnya ini atau celahnya ini adalah jarak dari pusat ke pusat, maka di bagian pinggir ini tersisa nilai D besar per 2 nih, diameter per 2. Nah, di sini juga tersisa nilai D per 2 di sini. Nah, sehingga kita perlu tambahkan ditambah dengan 2D per 2. Nah, maka nilai LG itu bisa kita simpulkan N1 kurang 1 dikali D tambah dengan 2D per 2. Nah, BG juga demikian, tapi notasinya digunakan N2 ya. N2 kurang 1 kali D tambah 2D per 2. Nah, sekarang